Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang partisipasi warga negara Indonesia dalam konsep kewarganegaraan. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Bayu Anugrah, Januari Swandi, Lelem Purnamasari, Muhammad Habibi Faisal, dan Nabila Gusti Rohima. Pengertian partisipasi warga negara Indonesia dalam konsep kewarganegaraan. Partisipasi adalah suatu wujud dan peran serta masyarakat dalam aktivitas, berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, atau dalam bentuk materi, baik langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis partisipasi. Dalam presentasi ini akan saya jelaskan 3 poin bentuk partisipasi. Yang pertama, partisipasi politik. Yang kedua, partisipasi sosial. Dan yang ketiga, partisipasi ekonomi. Partisipasi politik. Dengan tingginya partisipasi masyarakat, berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, partisipasi masyarakat yang rendah merupakan pertanda yang kurang baik. Ini dapat menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap masalah kenegaraan. Rendahnya partisipasi masyarakat yang terjadi tanda legitimasi pemerintah yang rendah. Pemerintah akan menjadi kurang tangkap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat karena mereka tidak memberikan pendapat. Poin kedua yaitu partisipasi sosial. Partisipasi sosial merupakan salah satu aspek penting dari kewarganegaraan yang menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Dan contoh kegiatan sosial yang dapat dilakukan yaitu gotong royong serta kegiatan amal dan program kemanusiaan. Contohnya saja, dengan adanya gotong royong dapat membuat solidaritas kita lebih kuat dan lebih erat. Poin ketiga, partisipasi ekonomi. Partisipasi warga negara Indonesia dalam sektor ekonomi dapat dilakukan dalam pembangunan ekonomi warga negara, seperti kontribusi dalam sektor formal dan informal, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya regulasi yang mengatur, juga dapat meningkatnya penghasilan pelaku usaha UMKM. Contohnya, pada Pemprov Sumatera Barat tidak memberikan izin usaha kepada para pemilik perusahaan wiralaba. Hambatan dan tantangan partisipasi warga negara Indonesia. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban. Masyarakat Indonesia umumnya belum melaksanakan kewajiban serta belum mendapatkan hak dengan maksimal. Contohnya, banyaknya pemalakan atau pengundian untuk tempat-tempat wisata yang harganya terbilang tidak wajar atau sering dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyebabkan daerah tersebut akan kurangnya peminat. Yang kedua, ketidaksetaraan sumber daya. Warga negara Indonesia tidak mendapatkan pendidikan, informasi, teknologi, sarana dan prasarana yang setara, sehingga tidak setaranya sumber daya yang ada di Indonesia. Contohnya, banyaknya anak yang harus fokus pada pendidikan namun karena terkendala ekonomi yang membuat dia terpaksa untuk putus sekolah bahkan agar atau tidak menempuh pendidikan. Yang ketiga, hambatan budaya. Hambatan budaya adalah rintangan yang muncul akibat perbedaan budaya antara individu atau kelompok. Ini bisa berupa perbedaan dalam bahasa, norma sosial, dan nilai-nilai etika. Hambatan ini dapat menghambat komunikasi, pemahaman, dan kerjasama antar warga negara Indonesia. Yang keempat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas adalah ketidakmampuan atau keengganan untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur, serta bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan, korupsi, dan kegagalan dalam sistem. Oleh karena itu, pentingnya untuk memperkuat praktik-praktik yang mendukung
transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan kepercayaan dan kesejahteraan bersama. Yang kelima, kurangnya keberanian dalam partisipasi. Kurangnya keberanian untuk berpartisipasi adalah fenomena di mana individu atau kelompok yang enggan untuk melakukan partisipasi dalam aktivitas ataupun diskusi yang mungkin berisiko atau menantang. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketakutan akan kesalahan ataupun ketika orang tidak berani untuk berpartisipasi. Hal ini dapat menghambat pertukaran ide, pengembangan solusi kreatif, dan juga motivasi individu untuk berkontribusi secara aktif. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam strategi partisipasi. Yang pertama, mengajarkan sejak dini dan mencontohkannya pada ranah sekolah yang dilakukan tenaga pendidikan dengan maksimal. Yang kedua, sosialisasi dan menyebarkan informasi yang berisikan pentingnya pendidikan kewarganegaraan pada sosial media ataupun media-media lainnya. Yang ketiga, menetapkan hukum dan ketegasan hukum pada semua kalangan. Yang keempat, menyediakan fasilitas-fasilitas yang mudah diakses dan murah agar masyarakat dapat sejahtera. Yang kelima, tidak menormalisasikan tindakan-tindakan yang melanggar konsep-konsep kewarganegaraan dan melanggar hukum. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitunya membuat aturan-aturan yang dapat meningkatkan pengembangan ekonomi. Peran pendidikan kewarganegaraan. Karakter bangsa Indonesia yang bersesuaian dengan Pancasila sekarang perlahan-lahan mulai luntur yang disebabkan oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan sebagai pembentukan karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Namun, pendidikan karakter tersebut tidak hanya dilakukan di sekolah, namun hendaknya juga dilakukan di rumah.